Selamat sore bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita akan memulai acara yang nanti akan dipandu secara langsung oleh moderator, terlebih dahulu untuk menghangatkan suasana pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah pantun. Main ke puncak sambil makan durian, terasa dingin karena kehujanan. Selain merusak sendi perekonomian, judi online juga merusak keimanan. Ini karena memang temanya sore hari ini adalah terkait dengan judi online. Kami ucapkan Bapak dan Ibu selamat datang dalam acara diskusi fraksi Partai Golkar yang pada sore hari ini mengusung tema dampak judi online dan usaha pemberantasannya. Selanjutnya izinkan kami menyapa terlebih dahulu para tamu undangan kami yang luar biasa pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Sarmuji. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bapak Dr. Andes Mukhtaruddin, Bendahara Fraksi Partai Golkar, Ibu Sari Juliati, segenap pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Nurul Arifin, dan juga segenap anggota Komisi 1 DPR RI, juga Bapak dan Ibu anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang kami hormati telah hadir bersama di tengah-tengah kita Wadir Cyber dari Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kombes Pol Dadi Kustoni, terima kasih Bapak. Bapak Dr. Pratama Persada, pakar keamanan digital, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Dev Laksono, yang pada kesempatan sore nanti akan hadir juga. Rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, terima kasih kami ucapkan, serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Mengawali diskusi kita sore hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan keynote speech dari Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Sarmuji disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh anggota fraksi yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya Poksi 1 fraksi Partai Golkar sebagai tuan rumah. Yang saya hormati narasumber Kombes Dani dan Dr. Pratama yang akan menemani kita mendiskusikan masalah judi online ini. Rekan-rekan pewarta yang berbahagia, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini fraksi Partai Golkar menginisiasi diskusi tentang dampak judi online dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Kita semua mafhum judi online merusak segala sendi bangsa kita. Secara ekonomi, judi online menyerap 600 triliun uang masyarakat sesuai dengan data PPATK, dan serapan itu sebagian besarnya ternyata tidak ke dalam negeri tetapi lari ke luar negeri. Judi online meskipun peredaran uangnya besar tetapi tidak menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian kita. Karena itu kalau saat ini terjadi pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa optimal, lalu disposable income masyarakat itu menurun, salah satunya kecurigaannya karena merebaknya judi online. Jadi judi online ini betul-betul secara perekonomian sangat dahsyat dampaknya. Belum lagi kalau kita cermati dari segala pemberitaan yang ada, judi online merusak bahkan sampai pada level terkecil masyarakat kita, yaitu pada keutuhan keluarga. Bukan pada masyarakat biasa, bahkan di Mojokerto, aparat kepolisian sama-sama polisi
satu polwan, satu polisi laki-laki, rumah tangganya berantakan karena yang perempuan membakar hidup-hidup pasangannya. Padahal ini terjadi di masyarakat yang relatif terdidik. Bagaimana halnya terhadap masyarakat yang tidak terdidik? Dampaknya jauh lebih dahsyat lagi. Banyak sekali angka perceraian akhir-akhir ini, perceraian meningkat dan salah satu faktornya adalah karena faktor judi online. Judi online bukan hanya merusak perekonomian kita, sosial kita, kohesivitas sosial kita pada hari ini, tetapi juga ternyata sudah pada tataran yang sangat berbahaya karena merusak masa depan bangsa kita. Pelajar-pelajar kita diduga semakin hari semakin banyak yang terlibat dalam judi online ini. Apalagi makin hari makin mudah untuk mengakses judi online dengan deposit, dengan uang yang hanya 10.000. Mentalitas anak-anak menjadi rusak, perekonomian menjadi rusak, dan merebaknya menjadi sangat cepat. Bahkan menurut PPATK juga, pemain judi online kita sebanyak 4 juta orang, sementara 2%-nya itu berasal dari kalangan anak-anak. Kalau ini tidak kita hentikan, tentu ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Karena itu fraksi Partai Golkar mendukung penuh arahan Presiden Pak Prabowo Subianto supaya kita segera mengatasi judi online ini untuk membenahi perekonomian kita supaya tidak terhambat lagi pertumbuhan ekonominya. Juga di samping itu juga agar mental anak bangsa kita tidak rusak dan masa depan anak bangsa kita menjadi lebih terjaga. Barangkali itu dari kami, mengapa inisiasi ini dilakukan, karena kita betul-betul merasa ini sesuatu yang sangat urgen untuk kita suarakan. Fraksi Partai Golkar akan mendukung penuh setiap usaha pemberantasan judi online, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun nanti apabila melibatkan unsur masyarakat. Kita semua akan bergandengan tangan dengan unsur-unsur masyarakat yang lain, elemen masyarakat yang lain, demi terkendalinya atau demi selesainya persoalan judi online ini. Barangkali itu dari kami, dari fraksi Partai Golkar. Nanti narasumber akan mengupas lebih jauh lagi. Nanti juga ada Pak Dev Laksono sebagai narasumber kita juga, mungkin juga akan mendalami lebih jauh lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pas banget. Bisa pas begitu ya, Bu Menteri. Sudah, barusan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Fraksi dan juga kami aturkan selamat datang kepada Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan langsung menuju sesi diskusi terkait dampak judi online dan usaha pemberantasannya yang akan dipandu secara langsung oleh sahabat Fauzi Ibrahim. Kami silakan. Terima kasih kepada sahabat saya Ahmad Farihul Badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bapak Muhammad Sarmuji, Sekretaris Fraksi Bapak Mukhtaruddin, kemudian pimpinan fraksi Partai Golkar yang hadir pada sore hari ini, yang sama-sama juga kita hormati Ibu Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Feda Hafid yang sudah menyempatkan hadir, seluruh anggota Poksi 1 DPR RI yang hadir pada siang sore hari ini,
seluruh anggota fraksi Partai Golkar dari seluruh komisi yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sebuah diskusi yang diinisiasi oleh fraksi Partai Golkar. Ini bentuk komitmen dari fraksi Partai Golkar untuk mendukung segala aktivitas pemberantasan terhadap praktek judi online yang sekarang cukup meresahkan dan berdampak cukup sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau kita cermati tadi dari apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, bahwasanya masyarakat yang terlibat dalam praktek judi online ini sudah mencapai angka yang cukup memprihatinkan, yaitu 4 juta warga negara kita. Kemudian perputaran uangnya cukup fantastis juga, mencapai 600 triliun, dan memang ini tidak berdampak terhadap perekonomian bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Untuk itu, supaya kita lebih mendalam lagi terkait soal bagaimana dampak terhadap judi online dan bagaimana kemudian penanganannya, sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua 3 narasumber yang akan mengupas tuntas dari berbagai perspektif. Yang pertama, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dev Akbar Syafikarno Laksono sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yang juga beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum DP AMPI periode 2010-2015. Itu secara singkat saja, nanti lebih lanjut mungkin Mas Dev bisa menambahkan. Yang kedua, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Kombes Pol Denny Kustoni yang mewakili dari Kabar Reskrim Mabes Polri. Beliau adalah Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber di Barreskrim Polri. Nanti yang akan sedikit banyak akan mengupas bagaimana langkah-langkah strategis dari kepolisian, bukan hanya untuk menangkapi para pelaku dan bandar, juga bagaimana kemudian melakukan pencegahan-pencegahan terhadap masyarakat supaya tidak terlibat dan tertarik terhadap pelaksanaan judi online ini. Yang ketiga, hadir juga bersama kita semua Dr. Pratama Prasada. Beliau adalah pakar keamanan digital. Ini juga penting nanti karena apa? Karena masyarakat kita sekarang aktivitasnya banyak menggunakan digital, handphone, sehingga informasi untuk mengajak masyarakat dan generasi muda ke depan untuk terlibat di judi online sangat mudah. Karena aktivitasnya sehari-harinya itu sangat gampang untuk dijangkau oleh para pelaku judi online ini. Beliau juga sebagai dosen tetap di STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara, dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian juga, jadi cukup berpengalaman beliau dalam menangani bagaimana kemudian keamanan di digital ini supaya masyarakat kita tidak mudah terlibat di judi online. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang tidak lupa lagi juga sahabat-sahabat dari media yang sudah hadir, cukup banyak yang hadir sehingga nanti bisa memberikan pemberitaan yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Untuk pertama kali saya persilahkan kepada Mas Dev untuk memaparkan materi terkait soal bagaimana kemudian DPR RI khususnya Komisi 1 apakah secara fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran sudah cukup mendukung terhadap proses-proses pemberantasan judi online di Indonesia ini. Kepada beliau kami persilakan 10 menit waktu untuk paparan, sisanya kita akan habiskan nanti dengan sesi diskusi. Dipersilakan Mas Dev. Baik, terima kasih. Mbak Desi, tolong iPad saya mana? Nah, ini saya punya staf banyak tapi semuanya pada ngilang. Nah, jadi entah mesti stafnya diganti atau Oke, kita langsung aja dari ini ya, dari panggung depan. Baik, ini membahas pertama tentang dampak strategi penanggulangan judi online. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Fraksi, Pak Sarmuji, dan Sekretaris Fraksi, Pak Haji Muhtarudin. Ini ada suatu yang istimewa, kegiatan diskusi fraksi dihadiri langsung oleh
Ibu Menteri. Nah, Ibu Menteri, tapi kita agak canggung karena biasanya manggil Ibu Ketua ya. Baru kira-kira 2 minggu terakhir kita manggil Ibu Menteri ini. Mbak Nurul selaku Kapoksi dan juga para seluruh anggota fraksi Partai Golkar yang bisa hadir. Ini antusias media sangat besar. Jadi memang perhatian yang besar dari pemerintah dan juga target daripada pemerintahan Prabowo Gibran adalah untuk memberantas judi online secara masif. Ya, kita mulai slide pertama. Nah, ya ini daftar isinya dulu dari awal. Pertama kita membahas latar belakangnya, nanti bisa didalami oleh para ahli-ahlinya, lalu dampaknya, penanggulangannya, dan juga strategi peran dari DPR-nya, terus dilanjutkan ke kesimpulan. Berikutnya. Ya, latar belakang. Ya. Nah, ya pertama ya apa itu judi online? Nah ya, judi ini ya seperti kita tahu ya ini adalah permainan menggunakan uang, akan tapi aktivitasnya dilakukan secara online. Nah, kegiatan taruhannya itu dilakukan secara internet sehingga menggunakan digitalisasi dan menggunakan berbagai macam konsep ya, seperti taruhan olahraga ataupun juga permainan kartu, poker, kasino, slot dan lain-lainnya. Dan para pemain judinya itu memasang taruhan dengan nilai yang sebenarnya sangat minimal. Maka itu judol ini di Indonesia lebih banyak mengena kepada masyarakat, mohon maaf, kelas bawah ya atau berpenghasilan rendah. Nah, akan tapi walaupun juga sudah menyebar, mewabah ke yang penghasilan menengah, akan tapi yang paling terkena dampaknya adalah mereka yang di penghasilan rendah. Dan perputaran uangnya itu mulai awalnya judi online itu dikenal di Indonesia hanya dari ratusan miliar, triliunan, puluhan, bahkan per saat ini data terakhir ini di kuartal 1-2 2024 itu sudah mencapai angka ratusan. Nah, kita belum bicara 2024 secara keseluruhan, tapi di kuartal 1-2 saja itu sudah ratusan. Jadi kemungkinan akan meningkat terus bila mana tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah dan dikawal oleh DPR. Ya, next. Nah, kita lihat di sini para penggunanya jumlahnya ini terus meningkat dan mereka yang pemain berbesar itu ya, ini diperkirakan total sekitar 4 jutaan ya, menengah ke bawah itu sekitar 80% daripada pemainnya itu. Transaksinya itu mulai dari 10.000 hingga 100.000 dan untuk kalangan menengah dari 100.000 sampai dengan 40 miliar. Dan kalau kita lihat data grafisnya, sebagian besar para pemain judi online itu adalah dari kalangan produktif ya, dari usia 30 sampai 50 itu sekitar 2 juta lebih atau lebih dari setengah dari diperkiraan pemain judol ini. Ya, next slide. Nah, kalau lihat juga dari para pengguna ini memang sebagian besar di wilayah Jawa Barat ya, mungkin juga karena penduduk Jawa Barat terbesar dari seluruh Indonesia, jadi makanya penggunanya juga terbesar karena ini juga berkaitan juga dengan jaringan yang aktif. Jaringan-jaringan internet yang aktif. Nah, ini judol ini sama seperti pinjol, ini adalah salah satu bayangan gelap daripada digitalisasi di Indonesia. Nah, ini memang adalah tugas kita semua. Memang bebannya terberat itu ada di Komdigi karena selaku pengelola jaringan internet ataupun jaringan digital. Nah, inilah yang harus terus kita dorong, baik secara edukasi ataupun juga penyadaran kepada masyarakat bahwa akan dampak-dampak negatif akan judol itu sendiri. Ya, next slide. Nah, ya dampaknya, sekarang kita bicara tahap 2. Dampaknya ya kerugian negara diperkirakan sampai dengan 600 triliun ini. Ya, nah ini kalau kerugian finansialnya dari mulai tahun 2020 hingga 2024, kerugian negara itu mencapai 600 triliun. Itu adalah uang yang keluar dari ekonomi Indonesia. APBN kita untuk 2025 itu 3.500-an ya, Pak Misbahun ya. 3.600 ya, 3.500 sekian, 3.600 lah dibulatkan. Itu menopang ekonomi Indonesia yang sekitar 22.000 Pak ya. Ya.
lebih dari 22 sampai 25.000 ya, 25.000. Nah, dari 25.000 ekonomi Indonesia, 600 itu sudah keluar karena judi online. Jadi 600 triliun yang semestinya itu bisa digunakan untuk perputaran ekonomi Indonesia, akan tapi keluar ke negara-negara asing. Ya, karena bandar-bandarnya itu semua adalah di luar negeri, tidak ada yang di Indonesia. Itu ada yang di Kamboja, di Vietnam, atau juga di Filipina. Nah, nanti dari kepolisian juga bisa memaparkan lagi flow akan uangnya itu gimana. Ya, next slide. Nah, kita bicara kerugian non material. Nah, ini yang susah ngitungnya. Nah, itu pertama mental illness atau gangguan kesehatan mental, lalu juga penurunan produktivitas, terus juga strain antara hubungan keluarga dengan hubungan sosial, lalu juga banyak peningkatan akan tingkat kejahatan, dan juga terakhir kecanduan dan ketergantungan. Nah, ini semua akan juga memiliki dampak ekonomi, ya, walaupun ditulisnya non material, akan tapi semua gangguan-gangguan ini akan berdampak kepada perekonomian karena perlu pengobatan, kehilangan pendapatan, kerusakan akan belum lagi ada rumah tangga. Nah, bahkan di DPR saja banyak anggota yang sempat bercerita, bersaksi bahwa staf-stafnya sampai dengan dikeluarkan, mulai dari stafnya, pembantunya, ART-nya, atau supirnya, itu akhirnya sampai dikeluarkan. Kenapa? Karena mereka kecanduan akan judi online. Karena mereka akhirnya melakukan pinjol, belum lagi mencuri, ataupun juga melakukan hal-hal lainnya yang merusak produktivitas mereka. Ya, next slide. Nah, solusinya ini, ya, ini akan kita bahas juga. Tapi di sini ini yang dapat saya sampaikan. Ya, pertama pasti edukasi publik. Ya, kita harus baik pemerintah, eksekutif dan legislatif harus terus berkampanye. Ya, kalau dari Komdigi bisa menggunakan webinar-webinar ataupun juga baik kegiatan fisik ataupun online, akan menyadarkan dan mengingatkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa perjudian ini tidak akan ada hasil bagusnya. Kenapa? Karena namanya judi, kalau melawan bandar ya pasti kalah. Apalagi kalau secara online, itu sudah disetting. Ya, dari 1000 kali main, ya mungkin kita 3-4 kali menang, selebihnya kalah. Nah, lalu penindakan hukum harus terus juga ditingkatkan. Bila mana dari kepolisian atau dari Komdigi merasa aturan KUHP, Undang-Undang ITE ataupun undang yang sekarang itu kurang, ya tentunya kita siap untuk membahas, baik untuk merevisi ataupun juga membuat undang-undang baru sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah. Lalu pemblokiran akses, ya terus tentunya terus ditingkatkan. Ya, terakhir saya sempat diskusi dengan kawan-kawan di Bareskrim, menyampaikan bahwa otoritas untuk pemblokiran ada di Komdigi. Nah, tentu task force yang dulu pernah dibuat, apakah itu terus dilanjutkan ataupun ditambah ataupun juga diperkuat. Nah, itu tergantung bagaimana komunikasi antara dua institusi untuk bisa menghasilkan jawaban ataupun solusi yang baik. Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi antar lembaga, karena baik dari Komdigi itu sendiri, dari kepolisian, dan juga dari BSSN, ya, terus juga dari BIN, ataupun dari instansi lainnya, apakah itu dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ya, karena kita bicara akan dampak-dampak sosialnya, dampak-dampak kesehatannya. Nah, itu bisa dan juga ataupun juga dari Kementerian Agama untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan agama. Ini terus bisa kita pompa, kita tingkatkan sehingga semakin mengena kepada masyarakat. Ya, next slide. Nah, bagaimana strategi dan peran DPR itu sendiri dalam penanggulangan hal ini? Ya, pertama yaitu kita membentuk tim khusus, apakah itu Panja ataupun Pansus, dan untuk kita diskusi ya dengan teman-teman dari Komisi 11 dan Komisi 3 ataupun juga kalau perlu Komisi 13 untuk bicara dengan mitra-mitranya untuk bisa mengidentifikasi semua titik-titik kebocoran dan bagaimana untuk bisa menutup kebocoran itu. Nah, pemblokiran konten negatif, ya ini yang terus kita kawal, karena
seperti yang kejadian kemarin yang terakhir, bukan setbor, setbor ya, bukan setboy ya, setbor. Satbor apa setbor sih? Setbor ya, apalah itu. Nah itu kan contoh salah satu apa namanya selebgram ya, selebgram konten kreator yang hanya dibodoh-bodohi dengan dikasih gift yang cuma nilainya mungkin hanya sedikit ya, akan tapi berarti bagi mereka jadi itu menyebarkan apa namanya link-link akan judul itu. Nah itu yang terus kita melakukan edukasi kepada para konten-konten kreator kita, karena itu merupakan bagian dari pembangunan kita juga. Lalu mengarah kepada kampanye literasi agar terus kita menyadarkan, mengedukasi kepada masyarakat luas akan dampak negatifnya akan judul ini. Dan terakhir juga ya penguatan regulasi dan kerjasama internasional. Ya di sini dari Kemluka ataupun juga dari Interpol untuk terus membina hubungan dan juga terus bisa mencari tahu flow uangnya kemana. Jadi follow the money, uangnya itu dari mana kemana. Kenapa? Karena ya terakhir saya diskusi itu perputaran uang itu sangat cepat ya. Begitu orang itu beli apa namanya koin ya, beli koin untuk ke websitenya, untuk beli slotnya, itu pergantian rekeningnya ya itu sangat rapid dan bisa sampai 10 kali sampai dengan baru keluar dari Indonesia. Nah itu yang kadang-kadang sempat menyulitkan juga untuk para penyidik. Nah kan tapi selama digital apa namanya flow-nya masih ada, itu masih bisa dicari. Yang penting hubungan kerjasama kita dengan ya, Interpol itu jelas. Nah akan tapi juga perlu ada kesamaan pandangan hukum ya. Kenapa? Karena seringkali itu kawan-kawan di Bareskrim ataupun di Interpol itu terhambat akan perbedaan pandangan hukum, karena misalnya mereka flow-nya itu ke Filipina atau ke Kamboja, ya di sana legal, jadi tidak bisa melakukan penangkapan lebih jauh. Nah, kan tapi ketika kalau misalnya kita bisa blok apa namanya uang itu sebelum keluar Indonesia, ataupun kita bisa trace linknya atau kemana, Swift code-nya itu lewat mana saja, nah itu mungkin itu bisa lebih kita bisa lebih cepat untuk menghentikan pergerakan uangnya itu sendiri. Ya, next slide. Nah, terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Baik, nah kesimpulan ya pertama, Indonesia ini sekarang bisa dikatakan kita darurat akan judi online. Nah, bila tidak mitigasi akan terus menimbulkan kerugian material dan non material. Dan penanggulangannya itu tetap melalui edukasi publik, pendidikan hukum, pemblokiran akses, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga. Dan sementara strategi dan peran DPR dapat diperkuat dengan membentuk tim khusus penanganan judi online untuk terus pemblokiran akan konten-konten negatif dan melakukan kampanye literasi, penguatan regulasi, dan juga memperkerat kerjasama internasional. Dan rekomendasi yang dapat saya buat saat ini yaitu adalah melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pergerakan informasi yang berada di dunia digital Indonesia untuk menegaskan kedaulatan kita akan dunia digital kita. Lalu pengembangan regulasi, apa yang kira-kira dibutuhkan, apa yang kira-kira sedang dikerjakan, bila mana butuh landasan hukum yang lebih kuat lagi, tentu kita siap untuk membahas hal tersebut. Dan juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya judol dan juga cara-cara menghindarinya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Dev. Beliau sudah menyampaikan beberapa poin penting terkait bagaimana dampak dan usaha pemberantasannya, terutama dari perspektif Komisi 1 DPR RI. Perlu kita garis bawahi bahwasanya komitmen Komisi 1 DPR RI dalam hal ini Komisi 1 fraksi Partai Golkar siap mendukung segala bentuk pemberantasan judi online melalui 3 fungsi yang ada di DPR, yaitu pengawasan, kemudian legislasi dan penganggaran. Insya Allah Komisi 1 terutama fraksi Partai Golkar siap mendukung dan memperkuat pengawasan, kemudian regulasi yang sementara ini ada,
yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau memang diperlukan ada undang-undang baru, tadi kata Mas Dev, Komisi 1 siap untuk membuat undang-undang baru lagi kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang itu sudah cukup dan perlu diperkuat, mungkin yang ada diperkuat dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian untuk selanjutnya dari narasumber yang kedua, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Pratama Persada. Ini perlu menyampaikan fenomena judi online ini, Pak, semakin dilarang kok sepertinya semakin banyak tertarik gitu. Karena kalau kita lihat angkanya dari tahun ke tahun, dari 2021 sampai 2024, ini kenaikannya setiap tahunnya hampir lebih dari 100%. Dan ini semakin dilarang, semakin tahu masyarakat perputaran uang semakin besar, kok sepertinya seolah semakin tertarik untuk mencoba. Dan ketika sudah mencoba, ini sepertinya agak susah kita keluar dari jeratan judi online ini. Nah, ini fenomena seperti ini sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin dari Pak Pratama juga bisa menjelaskan ini. Terima kasih kepada beliau, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ketua Fraksi, Pak Sekretaris Fraksi, Bu Menteri, Bu Nurul, Pak Dev, Pak Dani, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diundang ke forum yang sangat luar biasa ini. Ini kesempatan juga kepada nanti awak media untuk bisa tahu bahwa sebenarnya sudah terlalu banyak kita ini ngomong gitu. Sudah kebanyakan kita ngomong, sudah kebanyakan kita berdiskusi, sudah kebanyakan kita ini debat sana sini, tetapi ternyata yang kita lakukan salah. Kenapa salah? Sebenarnya saya ada beberapa slide sebenarnya, cuma saya mendingan karena waktunya cuma 10 menit saya sampaikan saja gitu. Jadi selama ini yang kita lakukan itu sudah cukup baik, tetapi tidak akan bisa menghentikan judi online ini. Kenapa tidak bisa? Karena yang kita lakukan itu tidak sampai to the point mematikan judi online-nya. Jadi sekarang kita targetnya apa? Kalau targetnya kita mematikan judi online, sebenarnya sangat simpel sekali caranya. Apa? Matikan server judi online-nya. Nah, yang dilakukan saat ini, mohon maaf Ibu Menteri, oleh Kominfo, oleh Komdigi, yang dimatikan itu adalah website yang digunakan untuk login ke judi online. Website yang digunakan oleh orang-orang yang ketika mereka daftar ke para agen ini, kemudian diberikan loginnya, itu yang diblokir. Jadi seperti ini istilahnya. Misalkan di GBK dan di JIS ada pertunjukan sabung ayam nasional live. Nah, semua orang se-Indonesia bisa nonton. Semua orang yang punya TV bisa nonton. Yang saat ini dimatikan adalah TV-TV masyarakat yang digunakan untuk nonton itu. Sehingga ketika TV-nya dimatikan, dia bisa ke rumah tetangganya. Dia bisa pakai TV yang diumpetin di kamarnya. Dia bisa ke kelurahan untuk nonton TV bareng-bareng. Sabung ayamnya berhenti nggak? Enggak. Tetap main. Kenapa? Karena yang dimatikan adalah TV-TV ini. Yang benar adalah datang ke GBK, datang ke JIS, kemudian matikan listriknya, tutup sabung ayamnya tersebut. Nah, itu yang sampai saat ini belum dilakukan. Sehingga ketika kita memblokir, ada 3 juta lebih website yang diblokir, apakah itu berguna? Sedikit berguna, tetapi tidak akan mematikan judi online. Kenapa? Karena mereka masih bisa menggunakan VPN, Virtual Private Network, atau mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa di-download, yang diberikan aksesnya oleh para agen-agen judi online ini. Sebenarnya kalau di sini bisa online, bisa kita saya tunjukkan tuh. Bisa online nggak ini Mas ya? Buka browser coba. Bisa buka browser nggak ya? Jadi kalau kita lihat ke website judi online, mereka secara default ketika kita masuk ke dalam website tersebut diberikan akses untuk download VPN Bapak dan Ibu. Untuk apa download VPN ini? Gratis diberikan oleh mereka supaya mereka bisa mengakses situs-situs yang diblokir oleh Komdigi. Sehingga
setiap situs yang diblokir, ada ratusan ribu situs yang diblokir, ada jutaan situs yang diblokir, itu nggak akan ada gunanya ketika mereka menggunakan VPN. Coba buka Dewa Poker Ways, WAYS, YS.com. Enter, Mas. Visit coba, visit anyway coba. Ini bagus nih, pasang antivirus nih. Tuh. Begitu kita masuk, mereka menyediakan solusi tanpa internet positif. Artinya apa? Mereka tetap bisa main. Nggak mati, judinya itu nggak mati, gitu. Nah, dari jutaan website tadi, dari ribuan agen yang menjual aplikasi judi online ini, sebenarnya itu hanya masuk ke 4 atau 5 server saja. Hanya masuk ke 4 atau 5 permainan saja. Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya teman yang pernah main judi online, dia boleh daftar di agen manapun, dia mainnya akan tetap sama. Main Zeus, main poker, main QQ, main ini akan sama semuanya. Jadi yang harus diblokir adalah servernya. Apakah susah mendapatkan nomor server itu, alamat server? No. Karena begitu kita login di sini, nanti begitu kita login, kita akan diarahkan ke mesin tempat judi online tersebut. Dan dengan menggunakan network analyzer, kita bisa tahu dengan tepat server mana yang dipakai, alamat IP mana yang dipakai. Sehingga kita tinggal blokir itu. Jadi orang se-Indonesia nggak akan bisa main di situ. Tentu saja bandarnya nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan membeli domain lagi, membeli server lagi, alamat IP lagi, yang harganya murah, hanya sekitar 100-200 ribu gitu. Kemudian dia akan live lagi, nggak apa-apa. Ban lagi itu, dan itu nggak perlu jutaan, hanya butuh 4 atau 5 saja. Lama-lama orang main akan bosen itu. Karena apa? Nggak akan bisa main dia judi online. Walaupun dia pakai aplikasi, walaupun dia pakai website, dia nggak akan bisa main. Kalaupun ternyata si agen judi online bandarnya ngasih VPN itu, kita bisa ngeblokir VPN-nya tersebut. VPN itu ada alamat IP address-nya, itu bisa kita blokir. Jadi sebenarnya no issue untuk masalah teknologi blokir. Yang punya kemampuan di sini adalah Komdiki. Jadi garda kedepannya adalah Komdiki. Kemudian yang kedua, kalau kita mau matikan judi online ini adalah permainan yang pasti menggunakan uang. Uangnya dalam bentuk uang cash, uang transferan, uang dompet digital, ataupun nanti itu voucher pulsa, dan lain-lain. Intinya bentuknya adalah uang dalam berbagai bentuk. Nah, ketika orang menggunakan uang, sebenarnya nggak mungkin bank tidak tahu bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Fraud detection yang dimiliki oleh bank, fraud detection yang dimiliki oleh dompet digital, itu pasti tahu bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Kenapa? Karena patternnya jelas, polanya jelas. Transfernya sedikit-sedikit, uangnya kecil, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Yang transfer banyak, berlangsung selama 24 jam. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu tetap aja transfer nih rekening nih. Jadi mereka pasti tahu. Yang jadi masalah adalah kenapa kok tidak diblokir. Ini jadi masalah. Nah, ternyata bank itu juga kepentok. Ada undang-undang perbankan, ada peraturan Bank Indonesia yang nggak membolehkan mereka blokir sembarangan. Oleh karena itu, kenapa pentingnya Satgas Judi Online? Kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, PPATK, kepolisian, kemudian bank itu sendiri, sehingga bisa bikin diskresi bahwa ketika rekening tersebut digunakan untuk judi online, langsung blokir. Karena kalau telah diblokir, kata Mas Div tadi, uangnya ini udah lompat. Rata-rata saat ini, rekening yang digunakan deposit itu nggak nyampe seminggu umurnya. Jadi ketika diblokir seminggu lagi, uangnya sudah berpindah nih. Sudah berpindah ke rekening-rekening ke atasnya. Dan ketika sampai tiers ke-7, ini kata PPATK, sudah bercampur dengan duit-duit halal. Duit-duit perusahaan yang itu hasil dari usaha. Sehingga lumayan susah untuk dilakukan penindakan. Nah, ketika kita tahu sebenarnya
dompet digital, rekening bank, walaupun sudah pasti rekening bank tersebut adalah rekening bank yang palsu, artinya bukan milik si agen tersebut, karena si agennya beli rekening. Saat ini Bapak dan Ibu, rekening bank itu cuma dijual 100.000. Jadi di marketplace kita sekarang bisa beli. Kalau kita butuh rekening bank orang lain, kita bisa beli 100.000. Kenapa? Sekarang harganya turun karena banyaknya bank online. Orang nggak perlu datang ke bank, orang nggak perlu datang secara fisik ke customer service. Mereka online bisa bikin rekening bank. Satu orang bisa bikin 7, sehingga sama saja sebenarnya 500 sampai 700.000 deh dia dapatnya. Nah, ini rekening-rekening ini pasti akan ketahuan. Nggak mungkin nggak, udah pasti ketahuan gitu. Nah, kalau misalkan ada keputusan bersama bahwa semua rekening bank kalau terdeteksi harus diambil, taruh buat negara, kita bikin kas untuk ngambil duit judi online ini, mungkin nanti malah bisa untuk tambahan makan siang bergizi tuh duitnya tuh. Dan kalau ada orang yang komplain, kok nomor saya rekening diblokir gitu, kita bisa usut itu. Karena kita tahu dengan pasti rekening tersebut digunakan untuk judi online. Jadi dua nih, secara teknologi servernya bisa dimatikan, kemudian kedua rekeningnya bisa diblokir. Yang ketiga, ini agak susah, adalah bagaimana kita nangkepin orang-orangnya. Kenapa saya agak susah? Karena sebenarnya PPATK sudah memiliki data by name by address, bisa dikonfirmasi ke PPATK, tentang perusahaan-perusahaan, rekening-rekening yang digunakan untuk penampungan uang dari judi online ini. Baik itu perusahaan di dalam negeri ataupun perusahaan di luar negeri. By name, by address, mereka bisa tahu dengan tepat siapa pemiliknya, siapa orang-orangnya, alamatnya ada di mana, dan lain-lain. Karena PPATK punya mitra kerjasama di luar negeri, yang tadi Mas Dev bilang perlu kerjasama luar negeri, mereka sudah melakukan itu sehingga mereka bisa tahu orang-orangnya siapa. Data ini, orang-orang ini yang sebenarnya harus dikejar. Sudah ada namanya. Jangan kita ngejar 3 juta pemain judi online tersebut, percuma. Kenapa? Mau ditaruh di mana kalau misalkan ditangkepin semua? Ada 10 juta orang, ada 3 juta orang gitu. Penjara 10 tahun gara-gara judi gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan ini. Nangkepin orang-orang ini. Nah, tapi tentu saja agak susah karena datanya ada dan sampai saat ini belum dilakukan. Jadi kemarin Komdigi itu termasuk sial aja itu. Karena apa? Karena bisa dibuka gitu. Nah, saya yakin gitu bahwa judi online ini sebenarnya nggak akan bisa beroperasi kalau memang tidak ada yang merawat gitu. Jelas kemarin buktinya ada bahwa ternyata memang dirawat. Dan kemarin saya tanya teman-teman di BSSN, apa kalian nggak ngasih server-server alamat-alamat yang digunakan judi online? Ternyata mereka secara rutin memberikan ke Kominfo dan Komdigi. Yang jadi masalah adalah mereka ngasihnya kepada orang-orang yang kemarin ditangkap itu. Ini real ini, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita benar-benar niat, jadi sekarang masalah judi online itu bukan tidak bisa diberantas, tapi hanya 2 sekarang kita butuhkan, yaitu niat dan keberanian. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pratama, luar biasa. Ini satu terobosan rekomendasi kalau memang bisa dilakukan oleh seluruh stakeholder yang tadi disebutkan oleh narasumber kita. Bukan tidak bisa diselesaikan, bukan tidak bisa dihentikan. Ada 3 cara yang bisa ditempuh dengan ekstrim tapi dan butuh keberanian ya Pak narasumber. Yang pertama, bagaimana kemudian server utamanya perlu diblokir, perlu dinonaktifkan sehingga seluruh situs-situs yang jutaan itu bisa secara otomatis tidak bisa beroperasi, dan lelah dengan sendirinya kalau memang servernya yang diblokir, bukan situsnya yang diblokir. Karena situs cukup murah ya Pak ya, 100.000 bisa gratis Pak, malah gratis. Tadi saya justru penasaran, jangan-jangan kalau dari sini banyak yang mau nyoba yang tadi Pak, teman-teman. Karena itu kadang-kadang awalnya dari yang tidak tahu, ketika dikasih tahu alamatnya kayak tadi, hanya penasaran dan mencoba. Harapan teman-teman yang di sini tidak mencoba ya. Yang kedua terkait soal pemblokiran rekening bank, ini juga penting.
kalau tadi dari awal kita punya pemahaman tidak berdampak terhadap perekonomian, justru kalau kita blokir rekening banknya dan kita gunakan untuk program-program pemerintah ke depan, justru mungkin akan memberikan dampak terhadap pengembangan program-program. Kita kembalikan kepada masyarakat. Apalagi ada program makan bergizi gratis. Kemudian yang ketiga tentunya ini yang paling butuh keberanian, kita harus berani menangkap para yang merawat Pak dari Mabes Polri, kemudian bandarnya juga, penadahnya juga, dan lain sebagainya. Ini juga butuh keberanian juga, sehingga kalau 3 langkah ini dilakukan, insya Allah judi online bisa diberantas dengan efektif dan cepat. Selanjutnya yang ketiga ini kita tunggu-tunggu, karena keberanian itu perlu ditunjukkan juga oleh para penegak hukum. Kemarin hanya menangkap pegawai Pak di Komdiji. Kalau kita dengar dari Pak Pratama, itu sangat tidak akan menyelesaikan masalah kalau cuma hanya karyawan di Komdiji saja. Kira-kira apa langkah-langkah strategis dan yang berani kira-kira dari kepolisian untuk mengambil langkah ekstrim sehingga praktek judi online bisa diberantas dengan cepat dan tidak berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Saya persilakan kepada Bapak Kombes Pol Denny Kustoni, waktu dan tempat 10 menit, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Golkar dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar dan moderator serta para narasumber. Giliran saya pembicara terakhir ini harus agak maju nih kayaknya nih. Ya, sebetulnya tadi sudah selesai Pak Moderator, karena dari Pak Dev juga udah cukup komprehensif, apalagi didukung Pak Pratama nih, ahli dalam cyber security. Tetapi karena saya sudah diundang, saya berterima kasih karena diberikan waktu untuk bisa sharing informasi terkait langkah-langkah yang kita lakukan, terutama Direktorat Tindak Pidana Cyber, supaya juga seluruh lapisan masyarakat, stakeholder, bisa memahami apa yang menjadi kendala kenapa persoalan ini tidak selesai. Artinya kita sudah berupaya secara maksimal. Tadi ditanya moderator tentang keberanian, kita sangat berani Pak kalau untuk nindak, untuk memproses, tetapi harus memenuhi unsur 2 alat bukti yang cukup, itu yang menjadi persoalan. Kita buka di fenomena dulu. Ini tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Dev terkait dengan masif ikan judi, kemudian tergiur keuntungan, kemudahan pengajuan pinjol, karena ini korelasinya ketika dia membutuhkan dana, ini pinjol ini sangat mudah. Kemudian depositnya juga murah, 10.000. Ini yang kemarin kita tangkap, servernya ada di luar negeri, pelakunya warga negara Cina, dibantu oleh 9 warga negara Indonesia. Ini sampai menjarah ke harga 10.000 untuk bisa diakses. Kemudian sama Pak Pratama juga tadi, kemudahan pembuatan domain serta hosting di luar. Ini memang ketika diblokir, ya dia tinggal beli saja domain lagi, bayar murah, itu bisa diakses. Kemudian nutupnya di mana? Nah ini juga menjadi persoalan tersendiri. Tetapi yang menarik, dan ini kadang-kadang kita luput, bahwa terkait dengan definisi, tadi disampaikan Pak Dev akan mensupport terkait dengan kendala perundang-undangan. Ini saya sangat setuju gitu ya. Kenapa? Karena definisi judi online, judi saat ini tuh masih menggunakan definisi yang konvensional. Contohnya apa? Mungkin bisa dibuka dari Pak Dev tadi. Yang slide-nya Pak Dev tadi yang dari definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Slide 1 tadi. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena ini terkait dengan fenomena. Jadi pelaku tindak pidana ini tentu terus akan memanfaatkan celah. Baik celah hukum maupun celah di dalam hal-hal lain yang tadi sampai ke keuangan nyebrang, nanti juga akan saya sampaikan kalau memang diperbolehkan, karena ini disampaikan juga akhirnya mengajari teknis gimana menghilangkan alat bukti gitu kan, atau bagaimana nah ini
Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi untung-untungan taruhan. Sepakat ya? Bahwa judi itu ada uangnya. Sepakat nggak? Kalau nggak pakai uang, Pak? Bukan judi. Oke. Sekarang bicara judi online terkait fenomena. Celah ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kami menemukan judi online kalau menurut definisi kami, penyidik. Tetapi ini sangat sulit. Ini sampai ke masyarakat sekarang ini. Bandar membuat website. Kemudian pemain masuk membeli koin. 60.000 satu koin. Kemudian main tadi slotnya sama, ada slot, ada bingo, ada kasino dan sebagainya. Persis sama dengan judi online. Tetapi persoalannya tidak ada duit yang dihasilkan. Judi apa bukan? Sekali lagi. Sekarang fenomenanya ada website. Isinya sama. Judi, main poker yang tadi disampaikan Pak Pratama, main bingo dan sebagainya. Untuk main ke situ, saya harus beli koin 60.000. Ketika main satu koin, dapat lagi jadi 2 koin, 3 koin. Saya tidak bisa menukar uang, hanya koin aja dapatnya. Judi apa bukan? Bukan judi ya, sepakat ya. Berarti pemilik website tidak bisa diproses. Oke? Sekarang saya pemain ini, karena tidak menghasilkan duit, saya bisa jual koin tadi kepada orang. Saya jual lah ke Bu Nurul, misalkan Bu Nurul mau main 60.000, masukkan 60.000. Daripada masuk main 60.000, beli dari saya aja Bu, 55.000. Dapat kan saya duit dari Bu Nurul? Judi nggak? Ada duitnya nggak? Ditukar uang? Iya, tukar uang nih, saya tukar uang. Jual koin. Kan jual koin Bu. Nggak ada uang ya? Hah? Kan saya jual koin ke Ibu karena Ibu pengen main game tadi. Jadi nggak judi. Hah? Judi nggak? Bukan judi ya? Ini yang tadi saya sampaikan memanfaatkan celah hukum. Sekarang Pak Pratama sekarang pihak ketiga. Ini sudah terjadi. Pak Pratama sebagai pihak ketiga. Ternyata ada peluang nih. Oh, Bu Nurul beli ke saya 55.000. Saya beli ke bandar berapa? 60. Kalau begitu kata Pak Pratama mendingan nampung koin aja, nggak usah judi saya. Daripada saya juga mencari pemain susah, ada nih pihak ketiga Pak Pratama menampung. Pada nih Bu Nurul siapapun yang punya koin jual saya aja. Saya hanya nampung koin doang kok. Ya udah kalau gitu daripada saya susah, saya jual ke Pak Pratama 50.000. Pak Pratama buka anak buah agen. Kamu cari yang mau beli ke saya daripada beli ke bandar. Beli ke saya 55.000. Judi apa bukan? Nah itu yang sekarang sudah sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa, permainannya sama. Tinggal korelasi antara pemilik website dengan Pak Pratama ini apakah ada hubungan? Ini masih terputus. Karena ketika saya tangkap waktu itu, di wilayah Sudirman, salah satu kantor, pegawainya ada 15 orang, sama seperti begini, ada laptop dan sebagainya. Kami koordinasi dengan kejaksaan nggak bisa. Karena Pak Pratama ini hanya jual beli koin. Nah itu yang namanya fenomena ataupun mengambil celah terkait dengan unsur judi online di saat ini. Bisa saya ajukan ke Komdigi untuk diblokir? Nggak bisa, kan itu game online. Antara saya dengan bandar kan nggak ada transaksi duit. Hanya main koin saja. Paham? Hampir sini ya. Nah ini juga tadi artinya definisi ini artinya perlu dispesifikasi, perlu apa nih dengan perkembangan situasi saat ini, karena definisi ini masih digunakan di KUHP yang lama. Itu terkait dengan fenomena. Lanjut ke slide saya berikutnya. Enggak, itu fenomena aja Bu, kebetulan saat ini dijadikan celah. Artinya dijadikan celah, kalau dulu sebetulnya konvensional sudah terjadi. Ketika main dingdong dapat koin ditukar uang. Kemudian sekarang berubah, ngikutin caranya temjon, beli boneka. Bonekanya bisa dijual di tempat lain, kan sama juga jadi duit. Nah itu seperti itu. Di online sekarang sudah terjadi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini modus marketing dan sebagainya, bahwa memang ini menggunakan media sosial. Sekarang ada gift, ada memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang live, kemudian dia menyisipkan dengan komentar dan sebagainya. Ini cukup masif.
kemudian pesan terkirim, ini juga menggunakan pesan-pesan yang sifatnya dengan menggunakan nomor-nomor luar negeri. Nah ini juga mungkin harus ada kebijakan kembali. 2018 kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber, karena kebetulan saya dari 2017 sudah di Direktorat Tindak Pidana Cyber. Ini pernah kita mengatur dengan BRTI bahwa satu orang hanya boleh mengisi datanya 3 nomor handphone gitu ya, kita batasi. Tetapi sekarang BRTI-nya sudah bubar, itu sudah kembali bebas. Apalagi ditambah dengan Pak Pratama tadi menyampaikan, sekarang gampang kok beli data, tinggal cari di dark web sudah dapat data untuk mengisi atau registrasi. Kemudian media pembayaran. Nah, media pembayaran sepanjang menggunakan bank, payment gateway, ya, pulsa apapun yang ada di negara kita, ini kita masih tidak menjadi persoalan. Saya yakin, terutama Direktorat Tindak Pidana Cyber mampu untuk melakukan pengungkapan sepanjang ada di negara kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita menggunakan cryptocurrency. Ini kembali kepada undang-undang. Server ada di luar. Katakanlah setelah kita tracing, Pak Pratama tracing tadi dan menggunakan itu, servernya ada di luar. Artinya apa? Lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto. Kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang ITE itu nggak bisa. Karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkap kepada negara tersebut. Kemudian terkait dengan lokus, kalau pakai Binance, ya sudah selesai itu. Lokus yang di kita apa? Hanya pemain. Itu jadi persoalan. Persoalan itu sendiri artinya kita hanya bisa memapar kepada para pemain saja. Itu sekarang juga jadi celah juga, karena bank-bank ini sekarang sudah mulai bergeser, jarang dipakai Pak Pratama nih. Sekarang sudah pakai QRIS, sudah pakai, kalau bank biasanya itu adalah virtual account yang dipakai. Tetapi kalau sudah pakai kripto, itu sudah antar luar. Jadi kita hanya di sini hanya yang orang yang menggunakan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya kira pasal undang-undang yang kita gunakan kalau siber hanya terbatas pada pasal 27 ayat 2. Jadi mendistribusi, mentransmisi atau membuat dapat diakses informasi elektronik. Jadi wilayahnya wilayah yang kebetulan bisa diakses tempat kita. Lanjut. Nah, ini dampak buruk saya kira itu sudah disampaikan tadi, mana terkait dengan kecanduan, finansial, stres, cemas, depresi, masalah keluarga ya, oleh Pak Ketua, oleh Pak Dev tadi juga sudah disampaikan. Mungkin kalau dari kami hanya menambahkan ya pemain dapat dipidana, ini dampak buruknya pasti dipidana dengan pasal 303 bis atau KUHP. Jadi barang siapa menggunakan kesempatan main judi, ya itu ya, ikut bermain pasti akan ditindak dan bisa diproses. Lanjut. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polri, tentunya kegiatan preemptif dari mulai literasi digital di tempat platform yang memang sudah terverifikasi kita lakukan. Kemudian langkah preventif, ini juga kami berkolaborasi dengan Komdigi terkait dengan pengajuan blokir, karena memang kewenangan ada pada Komdigi, sehingga ketika kita melakukan langkah-langkah preventif, kemudian melakukan patroli cyber, dan diajukan blokir ke Komdigi, dan tentu kita akan mendapatkan hasilnya apakah ini sudah diblokir atau tidak, itu dari Komdigi. Kemudian kami juga mendapatkan upaya dari penyitaan uang terkait dengan LHA, baik yang sifatnya proaktif maupun reaktif. Artinya kita juga mendapat dari PPATK langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini saat ini kita juga sedang berproses, kita upayakan ada 8 laporan polisi dengan ratusan nomor rekening yang kita ajukan untuk mencoba dengan menggunakan Permen nomor 1 tahun 2013, karena setelah dicek memang rata-rata pemiliknya tidak ada gitu ya. Pemiliknya tidak ada, artinya tidak
yang dibeli, kemudian kita coba untuk bisa diajukan perma, tetapi prosesnya juga cukup panjang. Sampai dengan hari ini sudah hampir 3 bulan, ini juga masih belum ada putusan dari pengadilan. Kemudian penegakan hukum, tentu ini kita tetap melakukan penegakan terkait dengan unsur perjudian lanjut. Nah, ini tantangan kita, tantangan di dalam pengungkapan judi online. Penempatan server perjudian online di negara yang mempunyai regulasi yang berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Dev, memang prinsip kejahatan lintas negara itu adalah ketika memang dual criminality, di kita kejahatan, di sana juga kejahatan, itu tidak akan menyulitkan. Kemarin kita juga sudah membawa dari Malaysia, dan hari ini juga sudah ada yang diamankan. Kita berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, jadi belum kita ambil karena baru dapat informasi bahwa DPO kita sudah diamankan di Filipina. Nanti akan berkolaborasi karena di Filipina sudah diatur, dilegalkan, tetapi sekarang sudah mulai di-ban terkait dengan perjudian online. Kemudian ini memanfaatkan regulasi terkait dengan izin kasino di lokasi-lokasi tertentu, ya Kamboja, Taiwan, Cina, Filipina, kemudian negara-negara tetangga juga memang ada yang artinya tidak melegalkan tetapi mengatur. Seperti Malaysia itu kan tidak melegalkan tetapi mengatur, memperbolehkan ada perjudian dengan ketentuan tertentu. Nah itu. Nah, kemudian pencucian uang dengan pola layering transaksi dengan menggunakan banyak rekening. Jadi rekening ini selalu berganti. Rekening depo, rekening withdraw itu terus berganti. Dan bahkan sekarang sudah mulai kepada rekening QRIS dan sebagainya ini. Kemudian melalui alat-alat pembayaran yang lainnya. Nah, kemudian ini yang tadi kami sampaikan, bahwa di dunia internet, di ruang cyber ini memungkinkan orang untuk bertransaksi dengan tanpa identitas. Ini sangat memungkinkan. Sehingga ini juga perlu perhatian bersama. Jadi non-kasditial ini bahwa ketika seseorang misalkan melakukan transaksi, ya, si A kemudian beli tetap USDT, ketika transaksi ini di tempat kita itu masih bisa kita tracing karena know your customer-nya jelas gitu loh. Tetapi ketika dia menggunakan USDT masuk kepada dia membeli salah satu aset kripto, nah ini sudah mulai tidak bisa dianalisis. Ketika kripto Bitcoin kemudian yang Ethereum yang sering digunakan itu tidak sulit. Ketika kita tracing, wallet-walletnya sudah langsung keluar semua tuh, transaksinya kepada mana, tetapi identitas tentu kita perlu koordinasi. Tetapi ada yang memang blank, ini tidak bisa dibuka. Tetapi mungkin tidak kami sampaikan asetnya mana saja. Kalau disampaikan nanti ngajarin ya, Pak Moderator ya. Apa disampaikan juga? Jadi saya sampaikan satu aja. Ketika menggunakan Monero, itu udah nggak bisa. Itu sudah diajarkan di ruang cyber kan sudah banyak yang ngajarin juga. Privasi sangat dijaga. Ketika rekening kita, kemudian transaksi katakanlah di Indodax, kemudian keluar beli Monero, itu udah putus Pak, selesai itu. Monero sudah lari kemana lagi, di luar negeri kita sudah nggak bisa dapat. Pertanyaannya kami harus koordinasi kemana? Internasionalnya, rekomendasinya ada nanti kami sampaikan. Tetapi internasionalnya kemana harus koordinasi karena di situ sudah blank nih, sudah tidak ada. Kecuali kalau yang memang akun walletnya bisa kita terbuka untuk di tracing. Lanjut, sehingga masuk ke ya ini peran saya kira di akhir peran kesimpulan bahwa memang ini harus peran semua pihak harus bisa secara bersama-sama untuk bisa memberantas perjudian ini dari mulai edukasi, pengajian take down konten, kemudian sinergi dengan stakeholder, dan yang paling penting juga kerjasama internasional karena memang ini ruang siber memungkinkan untuk borderless terjadi di mana saja, di kapan saja bisa dilakukan sehingga diperlukan juga ada kerjasama internasional. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut konvensi di Wina
ada beberapa negara, Singapura masih concern, tetapi negara lain juga tidak ada yang membahas terkait dengan judi online. Jadi hanya beberapa negara, Indonesia, Singapura, Malaysia masih menyampaikan terkait dengan judi online. Saya kira demikian Pak Moderator, kalau memang nanti mungkin ada yang perlu didalami juga bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk Pak Denny Gustoni. Jadi kalau tadi sangat optimis sebelum mendengarkan Pak Denny, ketika Pak Denny berbicara, ternyata celahnya banyak juga Pak ya. Ternyata akadnya pun bisa dikamuflasekan karena sudah tidak lagi menggunakan uang fisik, tidak menggunakan uang perbankan, tapi banyak cara yang kemudian dilakukan untuk terlepas dari jerat hukum yang berlaku di perundang-undangan di Indonesia. Sehingga ini juga perlu peran lebih lanjut dari DPR untuk memperkuat regulasi ke depannya, bagaimana kemudian kita berkejaran dengan para pemain judi online yang semakin pintar untuk mengakali praktek-praktek supaya tidak terjerat oleh perundang-undangan yang ada. Kalau kita lihat definisinya yang konvensional, mungkin undang-undang berikutnya untuk diperbaharui definisinya ya Pak, supaya bisa menjangkau transaksi-transaksi yang tidak berbentuk uang fisik dan yang berbentuk perbankan. Nah, untuk lebih lanjut, pertama untuk pendalaman kami berikan kepada anggota Poksi 1, karena memang ini tuan rumahnya adalah Poksi 1. Dalam hal ini Ibu Kapoksi, Ibu Nurul, dipersilakan untuk bisa memberikan pendalaman dan tanggapan pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali pertama dengan apa yang disampaikan oleh saudara moderator barusan, bahwa awalnya kita optimis akan menemukan suatu solusi di pertemuan pada sore hari ini, begitu ya. Paling tidak menawarkan solusi. Tadi mendengarnya oke-oke saja, dan ketika Pak Dhani memaparkan semua permasalahannya, tiba-tiba yang muncul di kepala hanya satu kata, pesimis. Pesimisnya itu dengan berbagai macam alasan, begitu ya. Yang pertama adalah dengan definisi dari judi itu sendiri, kemudian dengan currency mata uang Bitcoin dan sebagainya, kemudian servernya di negara lain, begitu dan sebagainya. Jadi Pak Dhani, kami ini yang tadinya optimis bahwa apa yang dilakukan oleh Komdiji, kemudian kepolisian, PPATK dan seterusnya bisa membuahkan hasil bagi kita semua. Tapi kenyataannya pada sore hari ini pemaparan yang Bapak sebutkan tadi membuat kami jadi pesimis Pak. Jadi kira-kira masalahnya tidak akan kelar. Terus kalau kelar, dari mana bisa diselesaikan? Bapak tadi mengatakan karena satu regulasinya. Oke, regulasi kita akan buat misalnya dengan mengatakan judi online tidak berbentuk uang dan sebagainya, begitu ya, karena kan definisinya harus ada uang. Apakah dengan itu pun bisa selesai gitu? Jadi sungguh sore ini satu kata Pak, saya agak-agak kecewa aja nih Pak, tidak menawarkan satu solusi, tapi kemudian seperti membenamkan kepala kita bahwa kita harus menerima judi itu ya seperti ini begitu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Kalau Bu Nurul sudah pesimis, gimana kita yang lain? Tapi memang Pak narasumber, Pak pimpinan fraksi, kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh kepolisian ini kan sebenarnya sudah banyak melakukan penangkapan, kemudian memblokir dan lain. Cuma ternyata kan trennya terus menambah nih Pak. Bukan trennya turun. Kan mestinya ketika penanganan itu semakin banyak, semakin ditangkapin, mestinya kan trennya turun. Tapi ini dari tahun 2021 sampai 2024 justru trennya penggunaan pemain judi online semakin naik, kemudian perputaran uangnya semakin besar. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh kepolisian saat ini memang kok dampaknya nggak terlalu signifikan gitu. Selanjutnya Pak Abraham dari Poksi 1 juga. Oh, menanggapin. Dari Poksi dulu, nanti baru kita akan serahkan kepada para narasumber untuk menanggapi. Pak Abraham dari Poksi 1 dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Tadi sebetulnya Pak Dhani sudah menawarkan solusi sih. Tapi cuman agak mengagetkan tadi dibuka situs online di hadapan Pak Polisi Pak Bu Menteri. Tapi intinya Pak Wadir Tipit Ibar, saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama terkait regulasi. Tadi Bapak kan sebutkan terkait 303 ada celah hukum. Sedangkan kita beberapa tahun lagi akan mengadopsi KUHP yang baru. Dan di situ istilah perjudian itu nomenklaturnya berubah, pasalnya pun juga berubah.
Tapi apakah dibutuhkan undang-undang turunan dari KUHP yang baru itu, ataukah dengan KUHP yang baru itu sudah cukup? Karena apa yang disebutkan oleh Pak Wadir tadi itu, kebetulan saya juga main game online, itu hampir terjadi di semua game online itu. Jadi itu di setiap game online adalah untuk dapetin item, beli koin dan lain-lain. Ya itu pertanyaan saya pertama, Pak. Terus yang kedua, kalau saya nggak salah, Pak, Bareskrim itu kan, Pak Wadir, Bareskrim itu kan kalau tidak salah dia sudah punya alatnya, Pak, untuk tracing kripto. Karena seingat saya kemarin pada waktu Indodax diserang itu diambil uang 20 juta US kalau nggak salah. Itu pada waktu itu saya konsultasi sama teman saya di TV Dexus, Pak. Nah di TV Dexus ternyata dia bisa tracing ini yang menyerang dari Pyongyang. Ya, bisa tahu asal usul cryptocurrency itu. Nah, apakah bisa dilakukan hal yang sama? Karena memang betul Bitcoin memang random, tapi address-nya itu kan paling tidak kita bisa tahu asal usulnya dari mana. Terus mumpung di sini ada dari Bapak Bareskrim dan dari Menkom Digi, saya rasa kemarin habis saya dengan Pak Ketua Dev datang ke berkonsultasi sama teman-teman di Bareskrim, ternyata Polri sendiri tidak bisa memblokir situs. Alangkah baiknya bisa dilakukan semacam kerjasama, karena selama ini ternyata adanya portal aduan instansi yang dimana Polri hanya bisa memberikan rekomendasi ke Menkom Digi. Alangkah baiknya kalau misalnya kedua instansi ini bisa bersama-sama punya dashboard bersama untuk bisa ngeblokir situs secara bersamaan. Apalagi di setiap polda-polda sekarang sudah ada Dear Cyber. Itu yang mungkin dari saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Mas Abraham. Untuk sementara dua penanggap dulu, selanjutnya kita serahkan kembali kepada para narasumber. Yang pertama kita serahkan kepada Pak perwakilan dari Bareskrim, Bang Dhani, karena sepertinya pendalaman ini lebih banyak ke Pak Dhani. Setelah itu nanti Pak Pratama dan Mas Dev terakhir. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan regulasi apakah perlu turunan, ya memang dengan perkembangan saat ini itu tadi kembali bahwa definisi pun kita harus perlu melihat celah hukum yang saat ini. Tadi disampaikan memang betul semua main game, Pak. Kalau game kan ya koin-koin aja, tetapi juga celahnya tadi gamenya ini supaya menarik ternyata bisa dijual, bisa menghasilkan duit juga gitu. Nah itu apakah judi atau tidak. Kemudian Mbak, kalau di sisi kami Siber memang kami waktu itu pernah mengusulkan terkait dengan kalau di narkoba kan ada undercover buy, Pak. Nah, di cyber ini tidak ada undercover player. Ini juga menjadi persoalan. Ketika kita masuk, harus masuk dulu, Pak. Kalau enggak, kita nggak bisa tahu deponya pakai apa. Nah, kalau kita masuk, berarti saya walaupun pakai sprint kan ikut turut serta menyuruh orang untuk melakukan pidana gitu. Nah sebetulnya ini juga perlu menjadi pembahasan gitu kalau terkait dengan regulasi gitu. Nah kemudian memang kemudian Direktorat Siber ini kan juga perlu terkait analisis digital forensik. Memang diperlukan adanya seperti narkoba karena harus ke lab dulu 2 kali 24 jam untuk bisa memeriksakan gitu ya, memeriksakan hasil dari lab sehingga penangkapannya juga agak berbeda. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi? Terkait dengan tracing kripto. Tadi kami jelaskan, tracing kripto itu bisa dilakukan, semua bisa, tetapi ada aset-aset kripto yang sama sekali tidak bisa, itu yang menjadi persoalan dan itu memungkinkan gitu. Jadi memang mereka menjual aset yang memang tidak bisa di tracing, siapapun tidak bisa tahu, dan bahkan akunnya juga bisa dinamis gitu. Jadi kalau yang lain tools kita bisa untuk tracing sampai kepada ujung gitu. Termasuk tadi disampaikan sama Mas Abraham terkait dengan Indodax gitu. Indodax itu udah 2 kali, Mas. Jadi
2018 itu jebol 124 miliar, itu tenang aja itu. Saya juga heran nih kok tenang-tenang aja. Padahal jebol oleh hacker Korea Utara itu. Justru FBI yang sibuk minta bantuan kita untuk bisa men-tracing. Akhirnya kita kerjasama dengan change analysis, kemudian kita melakukan analisis, dan ternyata memang pelakunya bisa dikategorikan kebanyakan dari Korea Utara. Sehingga FBI sudah kembali itu setelah itu. Kemudian yang kemarin juga kurang lebih 300 miliar itu ya dijebol juga itu. Terus yang ketiga tadi terkait dengan dashboard bersama. Saya kira di Komdigi aja Pak, karena kita juga masih banyak kegiatan nanti. Kalau kita biar kita yang memprofiling, nanti kita kerjasama dengan Komdigi seperti yang saat ini terjadi. Gitu aja. Terima kasih mungkin itu. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya Pak Pratama, kayaknya agak lumayan nih. Terima kasih Pak Moderator. Bu Nurul, saya pikir nggak perlu pesimis ya kita ya gitu. Ini jadi mungkin kita perlu mensimplifikasi gitu, bahwa ketika kita ngomongin judi online, ya udah pasti orang akan deposit dan orang akan withdraw. Udah kita ke situ aja. Orang bayar pakai duit, kemudian dia mainnya ngasal, nggak pakai teknik apapun, yang penting dia untung-untungan. Kalau menang, dia ambil duitnya, pakai withdraw, gitu. Udah pasti itu judi, gitu. Nah, ketika kita berbicara judi, tadi saya bilang, nggak ada susahnya sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara ngeblokir servernya. Yang selama ini dilakukan adalah bersalah saja. Kemarin Bu Menteri sudah all out tuh, bahwa harus kita hajar ini, ayo kita hajar, gitu. Ini yang jadi masalah caranya aja. Selama ini yang dilakukan, mohon maaf masih salah, gitu. Karena yang tadi saya sampaikan, yang dihajar itu adalah TV-nya, untuk loginnya, servernya enggak diapa-apain, gitu. Jadi nggak ada susahnya. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Denny benar juga gitu, bahwa sekarang orang menggunakan kripto, tapi kita harus ingat 3,3 juta pemain judi online itu 80%-nya adalah orang-orang yang nggak punya duit sebenarnya, yang depositnya less than 100,000. Nggak mungkin mereka punya cryptocurrency sendiri. Nggak mungkin tukang ojek, OB, pelayan, tukang becak yang main judi itu mereka punya cryptocurrency sendiri. Artinya apa? Mereka menggunakan pulsa, mereka menggunakan rekening bank, mereka menggunakan dompet digital. Walaupun sekarang juga ada pakai voucher game, tapi sedikit. Artinya, rata-rata mereka menggunakan rekening bank dan dompet digital. It's so easy untuk mengungkap itu. Jadi nggak perlu pesimis. Jadi sangat mudah sekali untuk mengungkap itu. Rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online. Oleh karena itu, kenapa saya bilang yang perlu kita pesimisin adalah yang ketiga. Ketika berhubungan dengan orang, nangkepin orang. Oke lah, itu kita pinggirkan dulu lah. Kita kan sekarang pengen agar judi online berhenti nih, supaya orang-orang itu yang dulunya baik sekarang jadi jahat. Pakai pinjol kemudian diketagih debt collector, nipu temennya, nipu tetangganya. Ketika nggak bisa jadi rompak, perampok, garong, begal gitu, jadi rusak negara kita ini. Kita hentikan dulu ini permainan judi online-nya. Dan untuk itu tidak susah sebenarnya. Tinggal kita tadi, kita mau apa nggak? Komdigi sudah all out. Nanti tinggal kita ngomong kepada staf di Komdigi, karena ada 2 direktorat yang berbeda nih, antara yang mengumpulkan informasi mana yang diblokir dan direktorat yang ngeblokir gitu, itu berbeda. Tapi nanti ada restrukturisasi baru di Komdigi, saya pikir akan jadi satu sehingga lebih mudah koordinasi, sehingga saya optimis ini bisa dilakukan. Apakah waktunya lama? Menurut saya tidak. Kalau memang niat, saya pikir waktu sebulan more than enough untuk menghentikan judi online di Indonesia ini. Jadi yaudah, stop aja permainannya. Kalau stop permainannya, orang nggak bisa main. Yang kedua apa? Stop duitnya. Orang kalau setiap deposit duitnya hilang, setiap withdraw dia nggak bisa, orang juga nggak mau main. Yang ketiga, udah itu urusan belakangan gitu. Tapi kalau kita niat mau berhentikan gamenya, blokir yang benar, kemudian hentikan aliran uangnya, saya pikir itu akan segera menghentikan judi online dari Indonesia. Saya pikir itu Bu Nurul, terima kasih.
Terima kasih banyak Pratama, dengan kolaborasi paparan yang disampaikan oleh Pak Dhani dengan Pak Pratama, insya Allah kita semua sudah lebih sedikit optimis, Bu Nurul. Ya, bismillah, Pak. Bismillah. Bismillah buat Ibu Menteri. Tetap ada nanti terakhir sebelum kita tutup untuk memperkaya informasi dan memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan kepada kita semua. Nanti terakhir akan ada Ibu Menteri juga akan berbicara. Tapi saya tawarkan dulu ke teman-teman. Oh, masih ada lagi? Masih ada 2 lagi? Oke, Pak Tovan dulu. Dipersilakan. Ya. Izin Pak Ketua Fraksi dan izin sahabat-sahabat semua, maafkan saya Jenderal terlambat habis rapat dengar pendapat dengan Mendagri. Kalau saya menyimak Mbak Nurul tadi ada kesan pesimis, justru tidak seperti itu asas-asas dan prinsip hukum. Asas-asas dan prinsip hukum Jenderal, tidak ada aturan yang mendahului kejahatan. Ini selalu kejahatan terlebih dahulu, baru ada aturan. Karena kalau aturan duluan tidak diketahui mana yang dilarangnya. Contoh Jenderal, pencurian, barang siapa dengan sengaja mengambil secara melawan hak sesuatu barang. Nah, ini barang nih. Jadi harus ada wujudnya. Hukum tidak bisa menjerat pencurian aliran listrik waktu itu. Karena listrik bukan barang. Tapi dengan perkembangan hukum, lahirlah jurisprudensi. Saya ingat betul, ada hakim agung yang berhasil menerobos, yaitu Hakim Siregar. Dia mengatakan, bukan wujud. Karena memang barang itu adalah harus mengandung nilai ekonomis. Listrik bukan wujud barang, tapi mengandung nilai ekonomis. Maka semua pencurian listrik pada akhirnya terjerat. Nah, terkait dampak judi online ini, tentu saya harus berpendapat bahwa ini adalah respon dari fraksi Golkar untuk ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik secara regulasi maupun secara moral. Karena ini sudah menjadi penyakit masyarakat. Tadi Pak Pratama sudah menjelaskan secara teknis untuk memberantas judi online itu. Tapi saya melihat Kementerian Kominfo sekarang kader Golkar. Kementerian Kominfo kader Golkar. Jadi saya sering mendengar para pakar mengatakan ini masalah judi online ini harus ditangani secara extraordinary. Tapi terjemahannya tidak ada. Apakah extraordinary itu bagi aparat ataukah masyarakat secara umum? Nah, olehnya itu saya izinkan saya berpendapat bahwa Kementerian Kominfo di sini, ya maaf, kader kita harus betul-betul menggunakan kewenangannya secara linier, Pak. Ke daerah-daerah. Ya gubernur lah, ya kapolda lah, ya bupati, wali kota. Kita berikan kewenangan, kita buatkan aturan-aturan untuk menangkal perilaku-perilaku judi online ini. Jatuhkan sanksi keras. Tidak perlu melalui proses pengadilan. Sama halnya contoh, Pak, maaf, dalam pemilu pilkada sekarang ini ada Gakumdu bergerak cepat. Begitu ada indikasi tindak pidana money politik diambil alih. Nah, olehnya itu saya maaf Mbak Nurul, saya selalu optimis, Pak. Memang kejahatan itu mendahului aturan yang ada. Kejahatan terjadi baru dibuatkan aturan. Kendala-kendala teknis yang ada tadinya menurut saya itu tinggal masalah waktu. Perkembangan teknologi berkaitan dengan itu, karena saya tidak ngerti teknologi, tapi yang pasti akan muncul. Olehnya itu saya sebagai kader sangat prihatin memang melihat kondisi dampak judi online ini, maka saya berpendapat inilah kehebatan fraksi Golkar. Sangat responsif berdiskusi dengan aparat yang punya kewenangan luas tanpa batas, misalnya itu. Hanya itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kami tetap optimis aparat yang berkaitan bertanggung jawab untuk memberantas judi online itu. Tapi tentu juga kita harus button up, Pak. Tidak mungkin bisa top down, harus dari bawah. Ya mulai
bupatinya, wali kotanya, buat aturan tegas apabila ada guru PNS yang terindikasi atau ada kepala sekolah, guru yang membiarkan anak siswanya terlibat judi online tidak dilaporkan atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan. Apa yang disampaikan Pak Topan semakin memperkuat keyakinan kita semua bahwasanya kita harus optimis bahwasanya pemberantasan judi online di Republik Indonesia ini insya Allah akan bisa ditangani kalau kita lakukan secara bersama-sama dan kita perkuat regulasi yang ada sehingga apa yang menjadi kekhawatiran tadi Bu Nurul tidak terjadi, kemudian keberanian dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kemudian dari DPR dan tentunya dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebetulan beliau adalah kader Partai Golkar sehingga komitmen ini akan semakin kuat, akan semakin kompak antara legislatif dan eksekutif, dan mudah-mudahan ini menjadi optimisme kita semua, terutama yang dihadirkan oleh Partai Golkar kepada masyarakat Indonesia. Sebelum ke Bu Menteri, Mas Dev langsung. Teman-teman wartawan nanti langsung sekarang atau mau doorstop saja? Doorstop saja ya. Ya, soalnya mau maghrib. Doorstop aja ya teman-teman wartawan ya, supaya lebih enak nanti tektokannya. Sebelum kita akhiri, supaya kita juga bersama-sama mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Digital dalam kerja yang cukup singkat 2 minggu sudah membuat gebrakan, dan ini membanggakan kita semua sebagai kader Partai Golkar. Kepada Ibu Menteri, kepada Ibu Mutia Feda Hafid, waktu dan tempat kami persilakan untuk closing statement untuk memperkaya informasi kita semua. Dipersilakan Bu Menteri. Baik, terima kasih. Atas izin Ketua Fraksi, kami menjawab karena tentu kami memang selalu diajari, diberitahulah Pak Presiden ini kan DPR ini kita harus hormati. Jadi saya atas izin Ketua Fraksi ya menjawab atau menanggapi sih, bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama saya akan mulai dengan optimisme, terutama tadi menggabungkan semua suara yang masuk, dan pegangan saya memang pimpinan tertinggi Presiden yang memang selalu memberikan optimisme itu. Beliau hampir di semua giat besar, baik itu di rapat kabinet maupun di yang terakhir rakor konsolidasi yang melibatkan juga seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD, APH dari pusat hingga daerah, beliau selalu menyampaikan pesan-pesannya tentang judi online. Jadi artinya kalau melihat Presiden optimis dan bertekad penuh, kita harus optimis juga semuanya, termasuk menterinya. Kemudian apakah ini bisa selesai? Mungkin kita perlu sampaikan bahwa ini memang kerja panjang. Saya akan coba kombinasikan masukan-masukan pandangan tadi dari Pak Pratama, Pak Denny, dan tentu yang utama dari fraksi Golkar, bahwa kalau dibilang ini kerja mudah, tidak. Dan dari awal harus ada pemahaman itu dari kita semua. Karena itu Komdigi sangat terbuka, karena kita dari awal menanamkan di benak kita bahwa ini kerja yang amat luas, harus melibatkan banyak pihak, harus banyak mendengar masukan, terkhusus dari wakil rakyat. Dan ini disampaikan juga kembali oleh Presiden bahwa ini adalah harus dilakukan bersatu dan berpadu. Mengutip kalimat persis beliau, bersatu dan berpadu, tidak boleh ada backing-backing. Saya apresiasi sekali fraksi Partai Golkar yang mengadakan giat pagi ini. Salam hormat saya kepada Ketua Fraksi Pak Sarmuji.
salam hormat saya kepada Wakil Ketua Pak Dave Laksono, Ibu Nurul Arifin sebagai Kapoksi, Bapak Ibu anggota DPR dari fraksi Golkar yang terhormat, karena kita memerlukan semua dukungan yang ada. Kita memerlukan semua tenaga yang ada, kita memerlukan semua pemikiran yang ada. Seajaib apapun itu pikiran, tapi selama itu niatnya baik, kita akan coba dengarkan. Sejauh membingungkan, ini kan kalau bicara sama Pak Pratama teknis, kali kadang-kadang kita bingung juga. Tapi apapun itu kita harus coba resapi, kita coba dengarkan satu persatu. Dan terima kasih Pak Pratama sudah datang ke kantor Komdigi, melihat langsung di ruang pengawasan digital, dan memberi masukan-masukan yang berarti bagi kami. Tertulisnya belum Pak, nanti kita akan tunggu. Bapak Ibu sekalian, dari Komdigi saya bicara juga dengan Kapolri Pak Denny. Dan waktu itu pesan beliau satu, dari Komdigi buka pintu buat kami cukup, lebih dari cukup. Saya bilang oke, kita buka pintu. Jadi semua atas koordinasi dan kerjasama bersama. Kemudian dari dalam apa yang bisa kita lakukan, internal kita buat instruksi, kemudian kita panggil beberapa pakar untuk memberi masukan perubahan sistem, karena memang Pak Ketua Fraksi, selain SDM, kita masih bisa benahi sistem. Jadi kenapa kita harus optimis? Karena memang masih banyak yang bisa kita lakukan. Kalau memang sudah mentok, semua kita lakukan, dan masih kalah, itu baru mungkin boleh agak sedih sedikit. Tapi kalau ini kan kita lihat, oh ini belum dilakukan, perubahan sistem belum dilakukan. Meskipun kalau untuk server memang kita harus teliti lagi Pak. Apakah Komdigi punya kewenangan sampai mematikan sebuah server? Karena kompleksitas dari judi online tersebut. Kalau di kasino, Bapak Ibu main di kasino, sebagaimana kita lihat kalau di mancanegara itu kan tempatnya satu ya. Kita matikan, kita tutup, selesai. Nah kalau ini mereka masuk ke berbagai gedung. Jadi bukan cuma di gedung kasino. Ada yang di situs pendidikan, ada yang di situs pemerintahan, ada yang orang dance viral-viral mereka masukin, ada yang melalui influencer. Nah ini kita nggak bisa langsung nutup servernya satu persatu. Tapi betul kata Pak Pratama, ada peluang dari macam beragam teknologi ke depan yang memang bisa kita gunakan, termasuk saya berharap kalau artificial intelligence sudah hadir di Indonesia, itu akan lebih mudah. Saya bisa pahami kenapa Pak Pratama sangat optimis, Pak Ketua, karena justru dengan digital, orang bilang kalau digital ini susah nge-trace-nya. Kalau sabung ayam kelihatan ayamnya, kalau digital enggak. Tapi justru dengan digital, yang mata enggak lihat pun sebetulnya bisa kelihatan. Tadi disampaikan transaksi keuangan kelihatan. Orang kalau sudah tengah malam, terus sedikit-sedikit banyak sampai enggak tidur, itu sudah patut dicurigai dan PPATK sudah punya datanya. Kemudian juga tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput sebetulnya di dunia digital karena mata itu justru banyak sekali. Beda sama sabung ayam yang lihat mungkin tetangganya. Tapi kalau digital, yang lihat, yang mengawasi bisa seluruh warga net. Ya, karena itu sesungguhnya aduan-aduan ke Komdigi juga banyak. Problem kita memang yang perlu dibenahi salah satunya adalah dengan sistem takedown. Ya, apakah bisa otomatis? Saya rasa perlu, dan ini kita masih bahas di dalam. Apakah harus pakai penilaian karena mereka masuknya dalam berbagai lini dan lain-lain. Itu mungkin perubahan struktur yang kedua. Salah satu yang mudah-mudahan membuat, ya kalau dibilang gebrakan tadi belum ya Pak Fauzi, kami belum apa-apa, ini kita masih banyak PR, tapi salah satu yang mungkin akan berubah cukup drastis adalah dengan perubahan struktur. Alhamdulillah SOTK dan struktur sudah selesai minggu ini, Perpres sudah keluar, dan itu akan ada pemecahan di satu Direktorat Jenderal yang sebelumnya mengawasi atau melakukan semua aktivitas di dunia digital, dan ini kita pecah 3 untuk ada konsentrasi pengawasan nanti akan sendiri, pengawasan kejahatan siber, kemudian ekosistem digital akan punya Direktorat Jenderal sendiri, terus kemudian nanti pemerintahan, teknologi pemerintahan digital akan punya Direktorat Jenderal sendiri. Ini dulunya gabung satu dirjen.
Jadi bayangkan betapa beban berat yang dipegang oleh satu kedirjenan yang menurut kita nanti pertanggungjawabannya akan sulit. Nah, dengan ini lebih fokus, pertanggungjawaban mudah-mudahan juga lebih akuntabel dan sebagainya. Restrukturisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain yang memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus optimis, gitu ya. Dan itu perlu kami ingatkan, tadi juga disampaikan Pak Ketua Fraksi, harus melibatkan semua orang. Sekarang kami dengan senang hati menampung masyarakat tuh, kalau ada apa-apa digital pokoknya semuanya Komdigi. Nanti yang penipuan Komdigi, yang semua ke Komdigi, dan itu tidak apa-apa, kita akan salurkan ke bidang-bidang lain, karena kadang-kadang sebetulnya kalau transaksi keuangan bukan di kami gitu, tapi ketika digital ya mereka akan datangnya ke Komdigi, dan kita terus tampung karena memang literasi digitalnya mungkin juga masih belum. Tapi sekali lagi kalau tadi PPATK bisa sama-sama dengan kepolisian, sekarang memang sudah dalam secara konstan, secara reguler dengan perbankan, karena mereka juga harus mengeluarkan aturan-aturan yang tadi Pak Pratama bilang, sesungguhnya rasanya perbankan tanpa menduga terlalu jauh ya, nanti mungkin dijelaskan, mereka rasanya harusnya bisa membaca juga ini uang dari mana gitu, sebetulnya terbaca juga. Kemudian apalagi ya, semuanya nih, akademisi apa semua kita libatkan sama-sama, baru kemudian ini bisa kita perangi bersama-sama, dan mudah-mudahan optimis bisa kita menangkan untuk paling tidak mengurangi jumlah sekarang yang sudah amat mengkhawatirkan. Kemarin tanggal 28 Oktober ada guru agama yang dibunuh atau membunuh istrinya ya, dibunuh oleh istrinya, mohon maaf. Jadi artinya kita harus tahu bahwa ini semua lini pelajar di bawah 10 tahun, saya mohon maaf teman-teman media mengulangi lagi data-data, mungkin Bapak Ibu di fraksi Golkar juga perlu mendengar bahwa usia 10 tahun ke bawah 80.000, usia 19 tahun ke bawah 200.000. Pengusaha, guru, TNI Polri, pemerintahan, itu tidak ada yang luput. Jadi ini mengkhawatirkannya sudah tahapan yang menurut saya amat akut gitu, banget gitu. Jadi kami selalu mohon dukungan, mudah-mudahan fraksi Golkar selalu menjadi mitra kami yang terus senantiasa memberi masukan-masukan. Terima kasih dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital. Karena waktu sudah masuk maghrib, saya pikir kita cukupkan diskusi pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah kita tetap bersama-sama harus optimis, tentunya dengan bergandengan tangan, bersatu, berkolaborasi semua pihak. Dalam hari ini DPR sebagai pengawas, pembuat regulasi, kemudian budgeting, kemudian eksekutif dalam hal ini kementerian, penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Kalau semuanya tokoh masyarakat dan lain sebagainya bergandeng tangan bersama-sama, insya Allah pemberantasan judi online bisa kita tekan dan bisa kita minimalisir lagi lebih lanjut, dan dampaknya terhadap masyarakat bisa kita tekan lagi. Demikian dari kami dan dari saya selaku moderator, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya forum kita serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas
memandu acara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi kita akan bertemu pada kesempatan diskusi-diskusi selanjutnya. Selaku pembawa acara, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk dapat berfoto bersama anggota fraksi dan juga pimpinan fraksi juga dengan Ibu Menteri.